Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Simak video pembelajaran kali ini dengan baik ya. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu keseimbangan lingkungan. Kedua, bagian-bagian tumbuhan. Ketiga, daftar pertanyaan wawancara. Persiapkan diri kalian untuk menyimak materinya ya. Materi pertama yaitu mengenai keseimbangan lingkungan. Simak bacaan yang ibu tampilkan di depan ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahapan besar. Yang pertama yaitu benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu, batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih padi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, petani harus menjaganya. Berikut ini beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua yaitu menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Keempat, yaitu saluran air dijaga agar tetap mengalir. Kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Materi yang kedua yaitu mengenai bagian-bagian tumbuhan. Sebelumnya kita telah belajar mengenai padi. Padi merupakan salah satu jenis tumbuhan yang sering kita temui. Berikut ini akan Ibu jelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhan secara umum. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika tertimpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian, seperti singkong, ubi, wortel, lobak, dan masih banyak yang lainnya. Akar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu akar serabut dan juga akar tunggang. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bentuk tulang daun ada 4 macam, yaitu
tulang daun melengkung, contohnya pada daun sirih, tulang daun menjari, contohnya seperti daun pepaya atau daun singkong, tulang daun sejajar, contohnya seperti pada daun padi, tulang daun menyirip, contohnya seperti pada daun mangga. Bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Bunga sebagai hasil bentukan dari bakal daun dan batang, sehingga bentuk bunga berupa lembaran-lembaran. Bunga merupakan bagian tubuh tumbuhan yang paling menarik. Bunga merupakan bagian tumbuh-tumbuhan yang paling menarik. Sekarang kita lanjut pada bagian-bagian tumbuhan selanjutnya, yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya kita sebut dengan daging buah. Buah juga bermanfaat bagi manusia, antara lain sebagai sumber vitamin, mineral, dan hiasan. Buah juga bermanfaat bagi manusia, antara lain sebagai sumber vitamin, mineral, dan lainnya. Bagian tumbuhan yang keenam yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil, sedangkan biji berkeping dua disebut dikotil. Nah, tugas pertama yang Ibu berikan yaitu kalian tuliskan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tulis di buku catatan kalian ya. Materi yang ketiga yaitu daftar pertanyaan wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Sebelum melakukan wawancara, perlu kita susun daftar-daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber. Adapun ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama yaitu diawali dengan kata tanya, seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Ketiga, gunakan bahasa yang benar. Keempat, antar pertanyaan berkesinambungan. Kelima, pertanyaan yang kita ajukan harus sesuai dengan topik. Keenam, pertanyaan yang kita ajukan jawabannya bukan hanya kata iya dan tidak. Ketujuh, yaitu pertanyaan yang kita lakukan harus lebih menggali lebih banyak informasi yang kita butuhkan dari narasumber. Ketika kita melakukan wawancara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, yaitu sebelum melakukan wawancara. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan wawancara. Yang pertama yaitu buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Ketiga, berpakaian dengan sopan. Keempat, berbicara dan bersikap santun. Kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, setelah hal ini dilakukan, tiba saatnya kita melakukan wawancara. Ketika kita melakukan wawancara, ada juga hal yang perlu kita perhatikan. Caranya yaitu, perkenalkan diri sebelum wawancara. Ingat, kalian perlu memperkenalkan diri kalian kepada narasumber. Kedua, sampaikan tujuan wawancara kalian. Ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Atau kita lakukan dengan berbasa-basi terlebih dahulu. Keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Hal ini akan memudahkan kalian untuk mengulang kembali hasil wawancara yang telah kalian lakukan.
7. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Kalian harus membuat daftar pertanyaan yang singkat dan jelas. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 13. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah, setelah kalian melakukan wawancara tersebut, maka kalian akan tiba di penghujung wawancara. Ketika kalian akan mengakhiri wawancara, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Di antaranya adalah mohon diri. Ketika kalian telah melakukan wawancara, kalian perlu berpamitan. Kedua, ucapkan terima kasih. Ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Tugas yang kedua yaitu, kalian pilih salah satu jenis tanaman yang sering kamu konsumsi dalam keseharian, seperti padi, sagu, singkong, jagung, ubi, dan lain sebagainya. Lalu, buat daftar pertanyaan sebanyak mungkin tentang tanaman pilihan kamu. Ketiga, awali setiap pertanyaan yang kalian buat dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan yang kalian buat bisa mengenai bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih atau mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Kalian bebas membuat pertanyaan mengenai tanaman yang kalian pilih. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, komen dengan kata yang bijak, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian. Lalu subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.